Aku tuh AFK setiap hari. Selamat siang. Selamat siang, Dr. Wisnu Murti. Selamat siang, Dr. Halo, Swajana. selamat siang. Ya, mohon maaf atas Selamat siang. Ampura atas kendala teknisnya, baru ternyata ditukar partisipannya kurang dari 100 pas kentan. Jadi kita masih menukar agar bisa lebih dari 100 kentan. Ampura dumun niki terlambat mulainya. Belum semua mahasiswa niki masuk, jumlah mahasiswanya lebih dari 130 nih. Dokter Sagung sampun Dokter Sri Agung sampun nggih. Selamat siang, Dokter. Sampun join nggih. Mungkin sambil menunggu Surya bisa dibantu nanti nggih. Surya sebagai moderator akan membantu jalannya proses pleno pada siang hari ini. Mohon nanti kepada Surya diberi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman SGD-nya ya. Jadi silakan kepada mungkin dari dosen-dosen yang hadir pada saat ini ya, khususnya ya disampaikan deh. Oke, Dok. Pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti mohon untuk teman-temannya terlebih dahulu menjawab nih. Kemudian nanti setelah teman-teman SGD yang selanjutnya bertanya menjawab, baru nanti dari dosen pengampu yang akan menambahkan, meluruskan nih. Silakan Surya dipimpin nih, Surya. Oh, ya, Dok. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan Dr. Suki. Saya selaku moderator pada pleno kali ini. Sebelum kita memulai pleno kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Nggih, yang akan mulai niki share screen. Niki yang mulai dari SGD 15. Niki ada pertanyaan dari SGD 15. Bagaimana contoh menonjolkan core value dari poin Sabta Bayu? Di sini apakah ada teman-teman yang mau menjawab selain dari SGD 15? Bisa raise hand ya biar kelihatan. Iya, Ketut Cahyadi Adi Winata, silahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ketut Cahyadi Adi Winata Sutarta. NIM saya 2070121153. Tadi pertanyaannya itu contoh menonjolkan Sabtu Bayu ya, Bung ya. Jadi di sini menurut saya contoh menonjolkan Sabtu Bayu itu dari bagian-bagiannya aja dulu kita lihat. Contohnya udah pasti jelas ya kalau misalnya kita lihat dulu dari bagian-bagiannya. Contohnya yang bagian yang pertama itu pastinya kita menggunakan pasien gitu supaya bisa sembuh lah dari penyakitnya. Kemudian kalau dari yang kedua yaitu dari kepemimpinan Aste Brate itu pastinya kita harus tahu juga cara memimpin seperti yang dikatakan dalam Aste Brate. Contohnya ya kita harus bersikap adil seperti Dewa Yama. Kemudian apa lagi? Harus memiliki sifat seperti hujan, yaitu memberi perlindungan untuk kesuburan, lingkungan, melindungi dari bara bahaya. Pokoknya kita harus renungi juga prinsip-prinsipnya itu yang Aste Brate. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan ada mengabdi pada alma mater, masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila. Ini menurut saya nih sudah pasti ya kita mengabdikan diri kita kepada alma mater, kemudian pada masyarakat, bangsa dan negara. Contohnya apa? Nanti kita jadi dokter, kita pastinya bakal turun ke masyarakat untuk menolong masyarakat yang misalnya kesusahan gitu. Kemudian ada unggul dalam berkarya. Kita pastinya nanti nggak mau kan cuman dianggap remeh gitu. Pasti kita juga pengen untuk memiliki sebuah karya tersendiri. Jadi kita tuh juga bisa bisa memberi karya kepada negara. Kemudian selanjutnya ada menjunjung kejujuran dan integritas diri dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini kita tuh kalau jadi dokter nanti kita harus jujur pada pasien. Misalnya kita mau operasi pasien, jadinya kita tuh harus jujur kepada pasien, entah resikonya apa, kemudian dampak kepada pasien itu bagaimana gitu. Kemudian menjaga dan menghormati keberagaman untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi di sini kita pastinya nggak mau kan nantinya yang sudah lama kita merdeka, sudah sekitar berapa 70-an kalau nggak salah, saya lupa. Itu pastinya kita nggak mau kan nanti jadi terpecah belah nanti jadinya cuma gara-gara isu yang nggak mengenakan dari yang berisikan unsur sara gitulah. Kemudian yang terakhir itu berwawasan lingkungan berlandaskan Trihita Karana. Ini menurut saya ya kayak tadi yang kayak poin pertama misalnya yang kita mendoakan pasiennya tuh supaya nanti jadi bisa cepat sembuh. Kemudian kita juga ngasih tahu bahwa nanti itu kesehatan
yang didapat itu adalah anugerah dari Tuhan. Sekian, terima kasih. Baik, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau menambahkan pendapat dari Cahyadi? Bisa raise hand. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi yang menambahkan. Apakah dari dosen pengempu punya pendapat yang berbeda? Ada tambahan? Oke, saya boleh ya. Silahkan. Oke, tadi sudah dijelaskan satu pertanyaan yang sesungguhnya sangat menarik dan penting ya, utamanya bagi seluruh sivitas akademika, termasuk juga mahasiswa FKIK, bahwa Warma Dewa itu punya value yakni Sabta Bayu, dan Sabta Bayu itu adalah ekstrak nilai-nilai yang dikembangkan oleh Raja Sri Kesari Warma Dewa, di mana nama beliau kita abadikan untuk menjadi nama kampus Universitas Warma Dewa. Nah, sebagai kampus Warma Dewa, tentu nilai-nilai ini penting untuk kita hadirkan ya. Kita hadirkan di dalam diri kita sebagai apapun kita. Kalau sebagai dokter, ya bagaimana nilai-nilai itu kita hadirkan dalam profesi kedokteran kita. Sebenarnya ada 4 hal yang sebenarnya ingin dituju di dalam nilai Sabta Bayu yang harus kita hadirkan. Pertama, bagaimana menjadi seorang dokter yang memiliki kecerdasan religius, kecerdasan spiritual. Sebagaimana nilai yang pertama, berketuhanan. Jadi setiap dokter tamatan Warma Dewa ini harus memiliki kecerdasan spiritual. Maka tadi saya sangat senang ketika sebelum beraktivitas diawali dengan doa. Ini adalah bagian implementasi dari spirit yang pertama, berketuhanan. Dan nanti juga ketika menjadi dokter, kalian juga harus melakukan hal yang sama. Apapun yang kalian kerjakan, awali dengan doa. Ini adalah bagian menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Sehingga apa yang mau kita lakukan itu mendapatkan restu, mendapatkan kekuatan dari hal yang bersifat imanen tadi. Yang kedua, setiap insan Warma Dewa, setiap tamatan Warma Dewa termasuk kalian mahasiswa kedokteran, ini juga harus mempunyai kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual dalam Sabta Bayu apa? Pertama, kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu adalah value added, adalah nilai tambah yang harus kalian miliki. Jadi setiap kita adalah pemimpin. Maka kepemimpinan yang diharapkan
Mohon maaf, mungkin ada gangguan sinyal nih dari dokternya ini. Oke. Halo. Ya. Halo. Ya, sudah kedengaran, Dok. Sudah bisa ya? Oke, sudah. Itu yang kecerdasan intelektual itu tercermin dari nilai Sabta Bayu yang kedua, kemudian yang keempat ya, unggul dalam berkarya. Bagaimana setiap dokter Warmadewa, setiap alumni Warmadewa, dia harus menjadi orang yang terbaik, terhebat, terdepan. Dari sisi apa? Dari kemampuan intelektualnya. Jadi orang pinter lah, gitu ya. Jadi nggak boleh dokter Warmadewa itu memble. Jadi karena nanti ketika Anda di tengah-tengah masyarakat, orang akan tahu, oh ini alumni Warmadewa. Yang ketiga adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu kaitannya dengan empati. Ketika orang susah, ketika orang sakit, Anda bisa nggak berempati? Ini adalah kecerdasan emosional. Bagaimana Anda membangun soliditas dan solidaritas di antara dokter misalnya. Karena dokter itu di samping bekerja sendiri, dia juga harus bekerja teamwork. Misalnya dalam mengoperasi pasien dan sebagainya. Ini adalah kecerdasan emosional. Dan yang keempat adalah kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial itu apa? Bagaimana kita menjaga persatuan, bagaimana kita mengabdi. Ya, kecerdasan sosial itu adalah mengabdi kepada alma mater, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Mengabdi dalam hal apa? Dalam hal kapasitas kita sebagai dokter, maka gunakan ilmu, gunakan pengetahuan yang kita dapatkan untuk kita abdikan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat, bagi kepentingan bangsa dan negara. Nah, inilah sesungguhnya nilai-nilai Sabta Bayu yang kemudian mencirikan, yang harus rohnya kita hadirkan di tengah-tengah kita, di dalam diri kita, dan kita tunjukkan dalam sikap dan perilaku kita. Sehingga ini yang nanti akan membedakan dokter Warmadewa dengan dokter dari universitas yang lain. Nah, itu tambahan dari saya, dan apa penjelasan dari adik yang tadi, saya pikir sudah bagus ya. Sudah bagus, saya cuma melengkapi agar kita benar-benar meresapi bahwa nilai Sabta Bayu, core Sabta Bayu ini kita bisa hadirkan dalam kehidupan kita. Oke, itu ya Pak Moderator, terima kasih. Tambahan dari saya. Ya, terima kasih atas tambahan yang diberikan oleh Dokter Nike. Ada dokter lain mau ada yang menambahkan? Terima kasih. Selamat siang, Pak Gung. Iya, siang Pak Sugana, sehat selalu. Ya, sehat. Ya, sedikit tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Gung. Jadi benar bahwa nilai Sabta Bayu itu adalah merupakan hal yang paling esensial. Bahkan dalam membentuk budaya kerja, itu dia yang pertama. Jadi nilai budaya itu letaknya pada bagian inti. Maka mau tidak mau harus diresapi. Kedua, bahwa seorang dokter itu di samping nanti menguasai hard skill, juga harus dituntut menguasai soft skill-nya. Nah, banyak dari Sabta Bayu itu berkaitan dengan soft skill-nya. Terutama nilai-nilai kepemimpinan tadi, empati, toleransi, kebersamaan, itu semuanya ada dalam Sabta Bayu. Dan itu dibutuhkan bagi seorang dokter nantinya. Jadi, kalau nilai itu diresapi dan dijadikan fondasi dalam membangun kepribadian dokter, maka nanti akan menjadi salah satu penciri yang membedakan dokter Warmadewa dengan dokter yang lain. Jadi intinya bahwa dia akan menjadi penciri, kemudian menguatkan soft skill-nya, dan meliputi kecerdasan, tidak hanya kecerdasan intelektual, karena manusia itu sendiri nanti akan terdiri atas kecerdasan spiritualnya, emosional, kemudian kecerdasan mental, dan kecerdasan intelektual. Jadi semuanya mesti disatukan untuk mempunyai nilai tambah bagi dokter di Warmadewa. Saya kira itu dampak saya. Terima kasih.
Iya, masih dok. Apakah dari dokter lain ada yang mau menambahkan nih Kak? Selamat siang adik-adik. Mungkin saya ada tambahan sedikit. Selamat siang Pak Agung, selamat siang Pak Swecana, mungkin Dr. Suke juga hadir di sini. Mohon maaf tadi saya agak terlambat karena begitu mau join ternyata belum bisa masuk karena terbatas dan jadi menyusul untuk join di sini. Tadi terkait dengan Sabta Bayu, sudah banyak sekali dipaparkan oleh Pak Agung nih, Pak Agung Rizky. Kemudian ada tambahan juga oleh Pak Swecana. Jadi benar seperti yang disampaikan oleh beliau-beliau bahwa penting bagi kita aktivitas akademika untuk meresapi Sabta Bayu tersebut dan juga mengimplementasikannya dalam setiap kegiatan kita. Jadi jika itu sudah rutin kita implementasikan, sehingga nantinya harapannya adalah itu menjadi karakter kalian nanti. Jadi terbentuk karakter yang khas untuk dokter lulusan Universitas Warmadewa, yaitu pencirinya adalah Sabta Bayu. Jadi kalian sekarang sudah diperkenalkan dengan Sabta Bayu, dipahami, diresapi, dan dilaksanakan dalam setiap aktivitas kalian. Banyak hal yang bisa diimplementasikan berdasarkan nilai-nilai Sabta Bayu tersebut dalam aktivitas kalian sehari-hari. Tadi sudah disampaikan juga, kalian sudah mencontohkan juga, Pak Agung juga sudah menambahkan, harapan kami tetap dilaksanakan secara rutin, diresapi, diimplementasikan, sehingga nanti saat menjadi dokter, itu memang benar-benar menjadi karakter kalian. Mungkin itu nih tambahan dari saya, terima kasih. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nggih. Soalnya mengingat waktu yang sangat sempit nih. Pertanyaan berikutnya, bagaimana karakter dan keunggulan Dr. Unwar selain dari core value Sabta Bayu? Apakah teman-teman di sini ada yang bisa menjawab? Bisa raise hand? Ya, Gus Dayu Mas Diah, NPM 20701210068, bisa dipersilahkan untuk menjawab. Kenalkan, nama saya Ibu Sri Mas Dia Paramita, MPM 20701211068. Saya dari SGD 11. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana karakter dan keunggulan Dr. Unwar selain Sabta Bayu. Menurut saya ada suatu keunggulan yang diciptakan oleh lulusan Dr. Warmadewa itu, yaitu unggul dalam menanggulangi masalah kesehatan dan kedokteran pariwisata. Di mana di sini nantinya kita telah menguasai travel health dan travel medicine. Di mana travel health itu cabang ilmu kesehatan yang menjamin wisatawannya agar tetap sehat selama melakukan perjalanan travel. Sedangkan travel medicine itu cabang ilmu kedokteran yang khusus untuk memperhatikan kondisi kesehatan dan menanggulangi apa saja risiko yang diakibatkan dari perjalanan wisatawan. Sekian dari saya. Baik, apa dari teman-teman yang lain ada yang mau memberikan tanggapannya? Sepertinya tidak ada, nggih. Untuk dosen pengampu bisa bisa diberikan tambahan atau meluruskan apa yang telah dibilang. Oke, saya sedikit ya. Jadi sebenarnya di dalam Sabta Bayu pun kita mengenal bahwa kita berdasarkan lingkungan Trihita Karana. Jadi dasarnya adalah tamatan Warmadewa. Dokter Warmadewa ini adalah dokter yang sadar betul peran dan fungsi lingkungan. Maka di dalam visi universitas
aspek lingkungan ini di breakdown menjadi ekowisata. Ekowisata artinya lingkungan yang berbasis pariwisata. Maka dokter-dokter Warmadewa di samping memiliki kemampuan di bidang ilmu kedokteran secara global, secara umum, ia juga dibekali ilmu kedokteran yang berkaitan dengan kepariwisataan. Tadi dikatakan ya, eco-medicine ya, kesehatan di bidang kepariwisataan. Inilah yang nanti akan membedakan, yang menjadikan Dokter Warmadewa itu unggul. Kenapa kepariwisataan? Kenapa lingkungan? Karena memang core kita lingkungan. Warmadewa itu core-nya lingkungan. Dan lingkungan ini termasuk di dalamnya adalah ekowisata. Maka dokter-dokter kita nanti juga akan diberikan pengetahuan tambahan tentang bagaimana ia bisa menangani kesehatan di bidang kepariwisataan, di bidang pariwisata, turis misalnya ya. Kemudian orang-orang yang turis-turis yang sudah tua-tua ini kan mulai banyak ada wisata kesehatan ya. Nanti ini menjadi satu keunggulan yang saya pikir sangat penting bagi para dokter, dan ini kebanggaan dari FKIK Warmadewa dibanding dengan tamatan kedokteran yang lain. Ini tambahan dari saya. Terima kasih. Silakan. Ya. Dari dokter lain ada yang mau menambahkan lagi? Ya, mungkin saya sedikit. Tadi telah disampaikan benar bahwa beberapa pengetahuan tentang triple health, kemudian triple medicine, juga spiritual medicine, itu telah diajarkan pada semester akhir, kalau nggak salah semester 6. Juga tentang pemahaman tentang obat herbal dan obat tradisional. Ini ditekankan pada materi mahasiswa kedokteran Universitas Warmadewa, sehingga nantinya benar-benar sistem pengobatan tidak hanya pada model pengobatan barat, tapi juga model pengobatan timur. Nah, kedepannya nanti tentu lebih banyak lagi mungkin, tentu dengan penyesuaian dengan kurikulum nasional. Nah, sekarang saya kebetulan mengajarkan meditasi, ini sudah masuk di kurikulum kedokteran Warmadewa. Nah, salah satu fungsi meditasi di sana adalah memberikan efek tenang, terutama pada pasien yang stres dan lain sebagainya. Bahkan pada sistem kedokteran di luar itu beberapa sistem seperti akupunktur, prana, reiki itu sudah masuk dalam kurikulum mereka. Nah, apalagi kita berada di Bali, yang notabene adalah budaya ketimurannya, nanti terutama lagi akan banyak bisa diadopsi, ya mungkin pengobatan herbalnya, tentu dengan standar lab yang didahului dengan itu, juga pengobatan tradisional lainnya. Nah, dengan demikian nantinya dokter kita akan memiliki bekal yang lengkap, ya, yang lengkap. Jadi terutama nanti kalau terjun di masyarakat, mereka akan juga memahami hal-hal yang di dalam praktek masyarakat banyak nanti dipergunakan. Jadi keseimbangan antara model pengobatan barat dan model pengobatan timur. Saya kira itu. Terima kasih. Ya baik. Dari dokter yang lain ada yang mau menambahkan? Saya mungkin sedikit menambahkan. Oh, ya. Seperti yang sudah disampaikan Pak Agung tadi, Pak Sultana juga sudah menambahkan. Jadi kalian selain dibekali dengan kompetensi utama, kompetensi dasar sebagai seorang dokter yang kita mengacu kepada KKNI dan juga SKDI, mahasiswa kedokteran di Universitas Warmadewa juga dibekali dengan keunggulan, kompetensi unggulan. Yang dalam hal ini kita membreakdown dari visinya universitas tadi yang core-nya adalah lingkungan, dan
dijabarkan kemudian dalam ekowisata, karena memang Bali ini kan potensi wisatanya sangat besar. Nah, di kedokteran, di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, di breakdown lagi unggulannya yaitu di bidang kesehatan pariwisata atau travel health tadi, dan di prodi kedokteran lebih khususnya adalah di bidang dengan topik kedokteran pariwisata atau travel medicine. Di semester atas, nanti di semester 8, Pak Swatiana juga sudah menyampaikan tadi, ada topik-topik pilihan elektif tadi, beberapa yang terkait dengan unggulan ini. Ada spiritual medicine, tadi juga terkait dengan di Bali ini banyak sekali yang kita istilahkan sebagai wellness tourism ya. Jadi banyak wisatawan yang datang ke Bali mencari istilahnya wisata kebugaran seperti itu. Jadi meditasi, kemudian mungkin ada spa yang juga mendukung dan yang lain-lainnya. Untuk mungkin nanti. Nah, itu potensi yang sangat besar. Samping juga nanti topik-topik di bidang travel medicine yang memang terkait dengan penyakit-penyakit kedokteran yang berkaitan dengan wisatawan. Nah, harapannya nanti lulusan dokter Universitas Warmadewa ini mempunyai keistimewaan, keunggulan dalam bidang travel health dan travel medicine tadi, kesehatan pariwisata tadi, sehingga mampu bersaing. Mungkin tidak hanya di Bali saja, di Bali kan memang potensi wisatanya cukup besar dan tentunya kita harus unggul ya dalam hal ini. Mungkin juga nanti di Indonesia karena banyak sekali juga akan berkembang destinasi wisata baru, nah itu juga potensi sehingga dimanapun kalian berada, dengan keunggulan itu kalian mampu bersaing dengan dokter-dokter dari alumni institusi lain. Begitupun mungkin jika kalian berpeluang untuk keluar bertugas di luar, kalian diharapkan mampu memiliki kelebihan itu, mampu memahami penyakit-penyakit yang memang secara global ya ada di seluruh negara. Jadi harapannya selain memiliki kompetensi utama, kompetensi dasar sebagai dokter, kalian juga mempunyai kompetensi unggulan, yaitu di bidang kesehatan dan kedokteran pariwisata. Terima kasih, mungkin itu tambahan dari saya. Oke, ada yang mau nambahkan lagi nggak? Saya menambahkan ya, Surya. Oke. Tadi sudah banyak sekali dipapar. Dr. Sri Agung sudah menyampaikan bahwa kompetensi kita, selain kompetensi utama, ada kompetensi unggulannya. Kompetensi unggulan itu masuk ke dalam kompetensi pendukung ya adik-adik ya. Jadi nanti tadi Dr. Sri Agung sudah menyampaikan bahwa di semester 8 ada pilihan ya adik-adik ya, yang nanti akan menunjang kompetensi pendukung tersebut ya. Di semester 4 nanti adik-adik juga akan mendapatkan di travel hot namanya. Di travel hot itu nanti adik-adik akan belajar bagaimana memberikan konsultasi sebelum wisatawan bepergian ya, namanya pre-travel consultation. Kemudian setelah itu akan ada disease contracted during travel ya, bagaimana ketika wisatawan berada di daerah destinasi tujuan wisatanya, apa penyakit-penyakit yang mungkin akan dikenai oleh wisatawan. Kemudian ketika dia kembali post travel consultation itu ada lagi adik-adik ya, tadi sudah juga dibahas, ada lingkungan ya tentunya ya, ekowisata di sini juga adik-adik akan pelajari. Kemudian termasuk di dalamnya adalah pengelolaan dari klinik travel adik-adik ya. Tuh, nanti selain di preklinik, adik-adik pada saat ke koas atau klinik juga akan mengikuti stase di bagian kesehatan pariwisata ya, itu untuk menunjang kompetensi ini juga. Tadi Dr. Sri Agung sudah menyampaikan itu ya adik-adik, kira-kira demikian ya. Terima kasih Surya. Ya, nggih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari
Dari SGD 14, Niki ada pertanyaan. Jika dihadapkan dengan kondisi pasien yang tidak memiliki biaya untuk melakukan tindakan medis, namun harus segera ditanganin karena kondisinya yang darurat, bagaimana respon terbaik kita sebagai seorang dokter dan kaitannya dengan bioetik kedokteran? Dari teman-teman, apa ada yang mau menjawab? Ya, sepertinya tidak ada yang menjawab ya. Niki bisa dibantu ya untuk menjawab pertanyaan Niki. Terima kasih Surya. Ini pertanyaannya sudah sempat disampaikan pada saat kuliah ya, sebagai contoh ya. Kita sebagai dokter apabila bekerja di rumah sakit ya, khususnya di perawatan unit gawat darurat, pasien datang dengan kondisi kegawatan adik-adik ya. Sebagai seorang dokter kita harus benar-benar mempertimbangkan keempat kaidah dasar moral yang sudah adik-adik pelajari ya. Yang pertama ada respect of autonomy ya, yang pertama, kemudian beneficent, efficiency, yang terakhir adalah justice ya. Yang mana yang harus diutamakan ya? Kenapa sehingga ada namanya prima facie adik-adik ya, di mana kita mendahulukan satu prinsip dibandingkan prinsip yang lain ya. Pada kondisi gawat darurat tentunya kita tidak mungkin, apalagi pasiennya dalam kondisi tidak sadar ya adik-adik ya, dan tidak ada keluarga yang mengantar. Misalnya pasien yang kecelakaan lalu lintas ya, warga yang mengantar, kan tidak ada keluarga nih. Siapa yang akan kita dan pasien dalam kondisi tidak sadar nih, siapa yang akan kita mintakan persetujuan untuk dilakukan berbagai tindakan pertolongan pertama pada saat kondisi gawat darurat tersebut. Nah, itu harus adik-adik benar-benar bisa menerapkan yang mana prinsip yang harus pertama kali dilakukan adik-adik ya. Tentunya yang pertama adalah non-malefisien dan beneficent yang harus diutamakan ya adik-adik ya. Di samping memang juga justice di sini adalah yang gawat harus diutamakan ya. Sedangkan non-malefisien jangan sampai apabila kita tidak melakukan tindakan segera, hal itu akan merugikan dari yayasan. Nah, itu akan merugikan dari pasien ya. Serta asas manfaat di sini ya, beneficientnya. Beneficientnya bagaimana dokter bisa mempertimbangkan bahwa tindakan segera yang dilakukan itu akan memberikan manfaat bagi pasien gawat tersebut dan tidak merugikan begitu nih. Jadi otonominya nanti ketika keluarganya datang baru nanti akan dilakukan tindakan bahwa akan dilakukan tindakan pelaksanaan lebih lanjut seperti itu misalnya nih. Itu dulu ya Pak Surya. Mungkin dari dokter lainnya bisa menambahkan. Oke, saya nambahin ya. Tadi dalam kasanah teoritik dalam konteks kode etik kedokteran itu sudah dijelaskan oleh Dr. Suke ya. Saya hanya ingin mempertegas kembali, Sabta Bayu itu salah satu unsurnya adalah pengabdian. Ketika bicara pengabdian, dan itu kita bicara kemanusiaan. Ketika kita bicara kemanusiaan, apapun itu, maka kemanusiaan harus kita tempatkan pada unsur yang paling tinggi, di atas unsur-unsur yang lain. Apakah unsur administratif, unsur ekonomi, kemudian unsur-unsur yang lain. Kenapa? Karena menyelamatkan jiwa seseorang ini adalah panggilan kemanusiaan. Maka seorang dokter harus benar-benar, Dokter Warmadewa ya, harus benar-benar bisa menempatkan aspek ini sebagai aspek yang paling mendasar. Jadi kita harus sudah mulai berpikir panggilan seorang dokter salah satunya adalah bekerja dalam aspek kemanusiaan itu. Dan Sabta Bayu mengajarkan kepada kita untuk mengabdi kepada masyarakat. Bahasa mengabdi ini tentu harus ada pertimbangan-pertimbangan keilmuan, pertimbangan-pertimbangan emosional, dan pertimbangan-pertimbangan nilai itu tadi.
Nah, kalau saya lebih kepada aspek sosiologisnya. Jadi apapun itu, dimanapun Anda, maka yang paling utama harus Anda kedepankan adalah aspek kemanusiaan. Karena nilai Sabta Bayu mengajarkan kita untuk mengabdi. Kita abdikan semua apa yang kita punya. Bila perlu kita bayarin gitu kan. Mereka kalau memang itu persoalannya gitu kan. Ya ini memang agak ini ya, tetapi ya ini fakta. Gitu. Bila perlu kita bayarin mereka, kita korbankan apa yang kita punya untuk mereka, karena menyelamatkan jiwa seseorang ini adalah panggilan kemanusiaan. Terima kasih. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, apa dari dokter yang lain ada mau memberikan tanggapan yang berbeda? Sepertinya tidak ada, nggih. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Masih dari SGD 14. Jika ada rumah sakit juga harus mengikuti prosedurnya mereka untuk menaati administrasi. Misalkan ibu yang tadi sudah menerima penanganan yang akan dilanjutkan ke tindakan operasi, malah terkendala di administrasi yang tidak mampu dilunasin atau memberikan DP, sampai bayi tersebut tidak selamat. Bagaimana sebenarnya respon yang baik dilakukan oleh rumah sakit dan cara dokter menjelaskan kondisi yang dialami kepada pasien? Baik, dari teman-teman, apa ada yang mau menjawab selain dari SGD 14? Sepertinya tidak ada ya. Apakah dari Dokter Anderson mau bisa membantu untuk menjawab pertanyaan tersebut? Ya, mungkin sedikit dari saya. Saya hubungkan dengan materi kemarin, yaitu peran agama dan kepercayaan dan pada praktek kedokteran. Di sini dokter, baik dokter maupun pasien, ya itu memang tidak lepas dari nilai-nilai agama yang diyakininya. Nah, kaitan dengan rumah sakit, tentunya dalam menyusun ya standar pelayanan, itu nilai itu sudah masuk. Jangan sampai seorang pasien itu terbengkelai karena alasan administrasi. Jadi tentu disiapkan standar pelayanan minimal di mana seorang pasien tidak boleh terjadi, itu ditelantarkan. Jadi kaitan dengan standar pelayanan rumah sakit harus tercantum dalam standar pelayanan minimalnya. Jadi kita sebagai dokter hanya bisa melaksanakan pelayanan itu berdasarkan standar pelayanan minimal yang ada di rumah sakit itu. Ya, jadi di sini perlu duduk bersama, jadi mulai dari standar pelayanannya. Nah, kepada individu dari dokternya, jadi seperti yang saya sampaikan pada kuliah agama dan kepercayaan dalam praktek kedokteran, prinsip menawa sewa. Jadi melayani orang itu sama dengan melayani Tuhan. Tidak boleh mengabaikan pasien. Ya, maka sebatas yang bisa dilakukan, berikan pertolongan pertama terlebih dahulu, kemudian dilakukan tindak lanjutan. Jadi prinsipnya tidak boleh mengabaikan pelayanan kepada pasien yang memerlukan. Terima kasih. Apa dari dokter lain ada yang mau menambahkan? Menambahkan ya Surya, mohon maaf tadi ada kendala. Surya, adik-adik ya, baik sekali pertanyaannya ya. Memang nanti pada saat adik-adik praktek hal ini akan sering dijumpai ya, tantangan
sebagai seorang dokter, tantangan profesionalisme sebagai seorang dokter ya, menghadapi birokrasi di rumah sakit ya adik-adik ya. Bagaimana ketika pasien dalam kondisi gawat darurat, tentunya tadi sudah kita bahas, tangani terlebih dahulu ya dengan menerapkan prinsip normal efisien dan benefisen, tentunya justice juga, baru terakhir adalah otonominya, begitu adik-adik ya. Jadi berikan pertolongan pertama terlebih dahulu kepada pasien ya. Tentunya setelah itu akan dilakukan pengurusan administrasi dan lain-lain ya, seperti BPJS, rujukan ya dari puskesmas dan lain-lain misalnya ya. Apabila itu pelayanannya di poliklinik misalnya. Untuk yang berikutnya itu mengenai pertanyaan seorang ibu yang melahirkan gitu ya. Saya kira di Indonesia sekarang sudah ada asas pemerataan ya, sudah menerapkan sila-sila Pancasila, di mana sekarang sudah ada BPJS yang memang memberikan pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, baik itu kalangan atas maupun bawah, semua sudah merata mendapatkan pelayanan, dan saya kira hal itu tidak akan membantu adik-adik nanti ya ketika menjadi dokter ya, setidaknya mempermudah adik-adik dalam mengambil keputusan untuk penerapan 4 kaidah dasar moral. Begitu adik-adik ya. Ya, terima kasih dok. Untuk dokter lain, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Dari saya sedikit adik-adik. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, Pak Sulcana juga Dr. Suki juga sudah menyampaikan. Jadi prinsipnya yang pertama ya untuk kebaikan pasien, benefisen non efisien itu tetap harus diutamakan. Jadi berikan pertolongan sebaik mungkin yang bisa dilakukan. Jika kalian memang bertugas misalkan di UGD atau di poliklinik, mungkin perlu diperhatikan juga. Siapa tahu nanti kalian akan bertugas di jajaran manajemen di suatu rumah sakit. Nah, itu kalian juga perlu memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai policy atau kebijakan yang kalian terapkan sebagai pihak manajemen, misalkan di rumah sakit atau dimanapun itu nanti, itu merugikan pasien. Jadi prinsip-prinsip tadi, profesionalisme, etika, Pancasila, kemanusiaan, nah itu harus seimbang di sana. Bagaimana, nah di situ mungkin jiwa kepemimpinan kalian itu akan mendapatkan tantangan gitu ya. Gimana caranya memberikan yang terbaik untuk pasien, tapi juga secara administratif juga bisa berjalan dengan baik. Jadi bisa dari sekarang berlatih prinsip profesionalisme dokter harus dipegang, etika juga harus dipegang teguh, dan soft skill yang ada di Sabta Bayu itu bisa dilatih dari sekarang, sehingga bisa kalian nanti berada di posisi itu, mungkin tidak ditugaskan di UGD atau kalian mungkin di jajaran manajemen, kalian bisa mengambil keputusan yang memang terbaik untuk semuanya. Jadi mungkin itu ya tambahan dari saya. Baik, terima kasih dok. Untuk yang dokter lainnya, apa ada yang mau menambahkan lagi? Sepertinya tidak ada. Kita lanjut ke satu pertanyaan lagi karena waktunya sisa lagi 5 menit nih. Jika ada pasien kecelakaan mengalami patah tulang dan pendarahan hebat yang tidak diketahui identitasnya dan siapa keluarganya, sedangkan kondisinya harus segera ditangani karena kalau tidak ditangani membahayakan nyawanya. Tetapi kalau ditangani juga berisiko fatal. Apa yang harus dokter lakukan? Dari teman-teman, apa ada yang mau menjawab? Bisa raise hand.
Iya, Cahyadi, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan lagi, nama saya Ketut Cahyadi Adinata Suparta. NIM saya 2070121153. Saya dari SGD 9. Jadi di sini dikatakan pasien tersebut harus ditangani, kalau tidak ditangani akan membahayakan nyawanya. Tapi kalau ditangani juga berisiko fatal. Jadi di sini kita sebagai dokter juga harus mengingat 4 prinsip dari bioetika dokter. Jadi yang sini yang menurut saya harus digunakan bioetikanya itu adalah benefens sama non malefens, yaitu di mana pasien ini harus dipertimbangkan juga apakah nanti resikonya tuh seperti apa gitu, kayak gimana nanti resikonya, apakah dia malah makin bahaya nanti nyawa pasiennya atau bagaimana. Sekian. Baik, dari teman-teman yang lain, apa ada yang mau menambahkan pendapat dari Cahyadi? Ya, untuk Luna bisa dipersilahkan untuk menjawab. Izin menambahkan, dari pertanyaan, jika ada pasien kecelakaan mengalami patah tulang dan pendarahan hebat yang tidak diketahui identitasnya dan siapa keluarganya, sedangkan kondisinya harus segera dilarikan karena kalau tidak ditangani membahayakan nyawanya. Tapi kalau ditangani juga akan berakibat fatal. Menurut pendapat saya, terdapat 4 prinsip. Jadi ada benefens dan non maleficent. Jadi kalau benefens itu kan memang kita sebagai dokter itu memang harus melakukan yang terbaik untuk pasiennya. Jadi menurut saya tetap dokter tersebut melakukan yang terbaik, berusaha untuk membantu pasiennya, walaupun sedikit bertentangan dengan non malefens itu yang berarti tidak menyakiti pasiennya. Dan menurut saya dengan agar bisa menyeimbangkan antara benefens dan non malefens itu bisa dengan informed consent. Jadi dengan informed consent nantinya kita akan bisa menjelaskan kepada kerabat ataupun keluarga pasien tersebut mengenai kondisi pasien, risikonya ataupun akibatnya. Terima kasih. Baik, untuk teman yang lain apa ada yang mau menambahkan? Sepertinya tidak ada ya. Untuk dokter pengampu bisa mau menambahkan atau mau meluruskan pernyataan tadi? Oke, saya sedikit saja. Apapun itu risikonya, nyawa itu harus diselamatkan. Salah satu cara menyelamatkan tentu memberikan pertolongan. Bahwa dengan pertolongan yang kita berikan lalu nyawa yang bersangkutan tidak terselamatkan, itu kembalikan kepada kekuatan Tuhan, kan begitu. Intinya jangan sampai ada orang yang membutuhkan pertolongan lalu tidak kita tolong. Karena sekali lagi inilah bentuk komitmen dan pengabdian seorang dokter kepada manusia yang sedang mengalami bencana ya. Apapun itu, menurut saya keterpanggilan ini yang harus selalu kita tumbuhkan. Ini yang disebut dengan berempati ya kepada pasien. Itu tambahan sedikit dari saya. Baik, terima kasih. Untuk dokter yang lain apa? Dari saya ya Surya. Ya Surya. Izin dari saya nih Surya. Okay. Terima kasih adik-adik. Waktunya lagi
sedikit ya. Terima kasih adik-adik sudah tadi menjawab ya pertanyaannya. Jawabannya bagus sekali ya. Sudah sesuai. Tadi juga ditambahkan oleh Dr. Wisnu Murti ya. Dan dari saya juga sama ya, Dek ya. Menambahkan sedikit bahwa intinya adik-adik harus bisa menyeimbangkan ya. Ketika ada pasien gawat darurat, bagaimana adik-adik bisa menyeimbangkan, itu kuncinya. Menyeimbangkan khususnya untuk beneficent dan normal efisien. Apapun tindakan yang dilakukan, tentunya tindakan tersebut pastilah memiliki risiko, meskipun itu kecil ya, lebih kecil dari risiko minimal atau resiko sedang ataupun besar begitu adik-adik. Di sini tantangan sebagai seorang dokter, bagaimana adik-adik sebagai dokter bisa mengurangi ya, menurunkan risiko tersebut, baik pada saat misalnya dilakukan pembedahan dari awal, risiko dari anestesi atau pembiusannya bagaimana ya, seminimal mungkin diperkecil ya, maksud saya ya, risikonya. Kemudian pada saat tindakan pembedahan bagaimana ya, jadi tetap dilakukan tindakan tersebut ya, dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada pasien meskipun itu memang ada risikonya ya, dengan meminimalisir dari risiko sehingga kedua hal beneficent maupun normal efisien dapat berjalan gitu nih. Jadi memang di sana tantangannya adik-adik ya untuk kombinasi kedua prinsip tersebut. Terima kasih. Ya, karena waktunya sudah habis Niki, udah jam 2:03. Bisa kita akhirin nih ke pleno kali ini. Untuk pertanyaan yang belum dijawab, Nike bisa dibantu Dok untuk jawab di Moodle Nike di e-learning. Oke. Terima kasih Surya. Nanti pertanyaannya mungkin banyak untuk saya ya. Untuk pertanyaan Prof. Wijano yang berhalangan hari ini hadir, akan saya bantu untuk menyampaikan di Moodle nih Surya nih. Niki, Dr. Wisnu Murti, Dr. Syarjana, terima kasih kehadiran. Oke, terima kasih Dr. Suki. Tidak melakukan tes. Silakan Surya. Untuk mengakhiri, sebelum kita mengakhiri ini, mengakhiri pleno kali ini, ada baiknya kita mengakhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sekian pleno kali ini, bisa saya balikan kepada Dr. Suki. Oke, kita akhiri plenonya. Terima kasih atas kehadiran para pengajar sekalian, adik-adik yang sudah berpartisipasi mengemukakan pertanyaan maupun jawabannya. Kita akhiri. Selamat siang. Om Santi. Om Santi. Ya. Selamat siang Pak Wisnu. Selamat siang Pak Sri, Pak Suki, dan semua adik-adik. Ajeng. Sukses selalu untuk semua. Terima kasih. Saya pamit ya. Terima kasih Dok. Terima kasih Dok. Terima kasih Dokter. Dokter. Terima kasih Dokter.